Shalom. Yang mau memuji Tuhan, lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat kesehatan, kekuatan, bahkan napas hidup sampai hari ini kita boleh ada. Itu semua karena kasih Tuhan. Kita layak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita persiapkan jiwa roh tubuh kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena Allah yang kita sembah Allah yang kudus. Kita minta kekudusan kepada Tuhan agar kita dikuduskan dan dilayakkan untuk masuk hadirat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh kami ada di tempat ini. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu peduli dan mengerti bagi setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan mau datang kepadamu mau menyembah Engkau. Persiapkan seluruh jiwa roh kami Tuhan untuk masuk hadirat Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan rohmu tetap menyala-nyala dan tinggal dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa Tuhan penyembahan kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Sehingga Tuhan nama Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan Yesus tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Pagari benteng sekeliling gereja ini dengan malaikat surga Tuhan. Kami hanya membabarkan kuasa roh Allah bekerja bagi gerejamu, bagi setiap umatmu yang hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau persiapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan kita itu ajaib. Kita percaya Tuhan itu Allah yang dahsyat. Dia akan turun tangan memberkati saudara dan saya, bahkan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan negeri kita ini. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita yang berkata, tiada yang seperti Engkau Yesus, begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan dan percaya Tuhan akan turun tangan memberkati kami saat pagi hari ini Bapa. Haleluya Yesus.
Tuhan sanggup memberkati setiap kehidupan kita, asal kita mau percaya dan yakin datang kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saya undang jemaat Tuhan untuk kita menaikkan pujian dari awal. Katakan, tiada yang seperti Engkau dari dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tiada yang seperti Engkau. Dengan imanmu katakan pada Tuhan Yesus. Yakin Tuhan kita selalu mengasihi kita semua. Yakini Tuhan sanggup menjawab setiap seru doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Kita yakini tiada Allah seperti Yesus di dunia ini. Hanya Yesus yang sanggup mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup melawat kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Seluruh kehidupan aku percaya Tuhan ku ada, menurut tangan berikan aku percaya Tuhan. Tuhan ku dahsyat, menurut tangan membuat kita musik kita berkata aku percaya. Tuhanku ajar, menurut tangan memulihkanku. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberkati. Aku percaya Tuhan.
Bahkan berkat-berkat yang melimpah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap hidup kami Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan menyerahkan kehidupan kami. Dan kami mau datang Tuhan menyembah meninggikan Engkau. Kami tetap hanya mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan, bekerja Tuhan dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama Yesus yang selalu ditinggikan Bapa. Kami siap Tuhan, untuk kami tetap bersuka cita hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk bersuka cita dan bersorak-sorak. Kita yang mau bersorak-sorak sama katakan amin. Terima kasih. Kita akan tetap memuji Tuhan. Kita yakin Yesus adalah jalan kebenaran. Kemanapun kita, pasti Yesus adalah jalan kebenaran. Mau apapun kehidupan kita, kedudukan kita, pasti Yesus adalah jalan kebenaran. Kita akan nyanyikan pujian Aku Jalan Kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan Yesus jalan kebenaran. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kebenaran. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tangan. Kemuliaan akan turun bagi kita di tempat ini. Kita katakan, dengarkanlah suara Nampiri memanggil setiap kita yang hadir di tempat ini. Haleluya Yesus. Dengarkan.
Sekalipun kita berada di tempat yang tinggi, sekalipun kita tinggal di tempat yang mewah, tapi firman Tuhan adalah kekuatan kita. Kita akan menaikkan pujian kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bukan hari-hari yang indah, tapi kita minta kepada Tuhan untuk kita minta diajari mengerti untuk setiap apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, ajarku mengerti segala rencana Tuhan. Haleluya.
Agar kami mengerti setiap firman yang kami dengar menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih percaya Roh Tuhan menyertai dan kuat memimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman dan percaya dengan berkat. Amin. Silakan dulu. Halo. Baik, firman Tuhan hari ini kita buka dari kitab yang paling terakhir. Ya, Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun. Nah, ini sudah akhir, ya, akhir bukan akhir tahun lagi, tapi ya Yesus sebentar lagi akan datang menjemput ya kita semua. Amin. Kerajaan 1000 tahun. Mari kita di file ya PowerPoint-nya. Kerajaan 1000 tahun. Kita akan tidak baca dan ditampilkan. Ya. Kerajaan 1000 tahun, langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 20. Saudara di ayat yang benar, saya lihat yang tadi. Ya. Baik, saya baca. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci, burung maut dan batu rantai besar di tangannya. Saudara, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan menceraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian pada itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Tapi orang-orang mati yang lain tidak mati sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Bagus. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang kasih itu. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Lalu aku melihat satu kabut yang besar dan dia yang duduk di atasnya dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan nama tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dia ditempatkan ke dalam lautan api itu. Amin. Kerajaan 1000 tahun, ya. Dalam bahasa teologia bahwa ya, kerajaan 1000 tahun itu disebut dengan milenium,
ya milenium. Ya, satu abad itu kan 100 tahun. Ya, jadi milenium itu adalah 1000 tahun. Ya, jadi bahwa, nah, maksudnya begini, bumi ini dan langit ini ya semuanya adalah ciptaan Tuhan. Jadi nanti ketika terjadi masa 1000 tahun, bahwa bumi ini ya dan langit ini akan lenyap. Akan ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun damai. Ya, pada zaman kerajaan 1000 tahun damai ini yang tertulis di sini, yaitu kerajaan masa damai. Tapi ada dua anggapan secara teologi mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Ada yang disebut dengan amilenium, ya. Ada yang disebut dengan postmilenium. Apa yang dimaksud dengan amilenium? Bahwa ada ya kepercayaan bahwa kerajaan 1000 tahun itu secara apa? Secara nyata tidak ada. Itu hanya secara rohani. Itu anggapan mereka. Jadi itu hanya di dalam rohani, tapi dalam kenyataan tidak ada. Sedangkan yang orang yang punya anggapan post milenium adalah bahwa benar-benar akan ada kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi dunia ini akan lenyap, langit ini akan lenyap. Nah, kemana manusia? Nah, Tuhan akan menempatkan manusia namanya kerajaan 1000 tahun. Di mana tempatnya? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Yang jelas, nggak ada lagi kampung sawah, nggak ada kepentingan, kan? Nggak ada lagi Jakarta, hilang. Ya, yang ada kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi saudara kekasih, dalam masa kerajaan 1000 tahun ini, iblis dan antek-anteknya akan dilemparkan kemana? Dia akan diikat sementara. Ya, iblis, si raja apa? Si raja bergabus, si raja pendusta akan diikat untuk sementara waktu dalam masa 1000 tahun ini. Ya, nah, saudara kekasih, bagi kita 1000 tahun di mata Tuhan apa? Itu adalah satu hari. Kan makanya ada lakukan lebih baik satu hari. Saudara kekasih. Nah ini. Jadi ini pengertian tentang apa? Ya. Jadi di dalam masa 1000 tahun tersebut bahwa akan disebut dengan masa damai. Ya. Siapakah orang-orang yang akan memerintah pada zaman 1000 tahun tersebut? Adalah orang-orang yang menyaksikan yaitu Tuhan, orang-orang yang dipenggal kepalanya, orang-orang yang mati syahid. Nah, itulah yang memerintah dalam 1000 tahun tersebut, karena mereka telah berjuang untuk menyaksikan apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Jadi hanya orang-orang yang mati syahid, yang dipenggal kepalanya, orang-orang yang senantiasa mendukung Tuhan akan menjadi pemerintah dalam kerajaan 1000 tahun tersebut. Nah, jadi di sini ya inilah pahala daripada mereka yang telah berjuang demi Injil. Nah, apa yang maksud dengan kerajaan 1000 tahun? Bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun itu ya sesuai dengan perjanjian lama, ya janji ini terjadi 3 hal. Nah, jadi bahwa Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan melupakan dosa mereka. Saudara masih ingat di mana? Di kitab yang disebut dengan Yesaya. Di dalam Yesaya itu tertulis ya bahwa di sini Dia akan mengampuni segala dosa kita. Semerah kerdisi pun dosamu Tuhan ampuni akan seperti bulu domba. Nah, yang berikutnya bahwa Dia akan memberi hati yang baru dalam masa 1000 tahun.
Tuhan akan memberikan hati yang baru. Makanya di lagu kau Bapa yang mengasihi diriku. Yang ketiga, bahwa dia akan memakai Israel untuk menjangkau dan mengajar bangsa-bangsa. Inilah janji Tuhan, ya, janji Tuhan dalam perjanjian lama. Nah, benarkah sebenarnya itu kerajaan 1000 tahun tersebut? Ya, benarkah kerajaan 1000 tahun tersebut akan berlangsung? Benar. Ya, itu bukan hanya dongeng, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara kekasih, benarkah terjadi kerajaan 1000 tahun tersebut? Benar, karena firman Tuhan tersebut adalah firman yang keluar dari Allah sendiri. Nah, jadi apa maksudnya di dalam kerajaan 1000 tahun tersebut? Ya, di mana zaman manusia hidup tanpa dosa berakhir dengan ketidaktaatan yang sengaja, kejadian 3. Kemudian zaman manusia hidup dengan hati nurani berakhir dengan kebinasaan universal. Jadi ya seluruhnya bumi ini akan apa? Akan binasa. Nah, kemudian zaman pemerintahan manusia berakhir dengan pemujaan iblis di Menara Babel. Ya, kejadian 11. Saudara tahu bahwa ya di Menara Babel itu adalah pemujaan iblis, di mana ya mereka berusaha mendirikan suatu tempat yang akan didirikan sampai apa? Sampai langit. Ya, mereka memuja setan. Ya, mereka memuja kuasa kegelapan. Ya, kemudian zaman manusia hidup dengan janji Allah, berakhir dengan umat Allah yang keluar dari tanah perjanjian dan menjadi budak. Nah, kemudian zaman manusia hidup dengan Taurat, berakhir dengan manusia membunuh pencipta mereka. Nah, ini bagaimana manusia tersebut menyalibkan Tuhan Yesus. Zaman gereja akan berakhir dengan kemurtadan di seluruh dunia. Kita lihat sekarang, ya, banyak orang yang murtad, banyak orang yang tinggalkan Tuhan, ya, banyak orang yang ya, yang tadinya dia percaya pada Yesus, ya, akhirnya dia tinggalkan Yesus, namanya murtad. Kemudian zaman siksaan akan berakhir dengan perang Armageddon. Nah, itu yang kita tadi baca, ya. Jadi akan terjadi perang nanti, ya, terjadi perang, ya, perang yang disebut dengan Armageddon, ya. Sekarang mereka lagi berusaha, itulah yang sekarang terjadi yang disebut dengan virus corona, ya. Mereka sekarang berusaha untuk apa? Melakukan sesuatu upaya mereka. Nah, nanti suatu saat akan terjadi perang Armageddon. Kapan itu? Itu urusan Tuhan. Ya, kemudian zaman kerajaan 10 tahun akan berakhir dengan berusaha menghancurkan Allah. Ya. Nah, ini sekarang kita baru masuk di poin yang paling penting. Apa yang kita ambil, ya, dari kerajaan 1000 tahun tersebut? Bahwa kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi, ya, kerajaan 1000 tahun akan terjadi. Ya, kita sudah baca tadi dalam masa kerajaan 1000 tahun bahwa orang-orang, ya, akan dipindahkan ke dalam kerajaan tersebut, dan siapa yang akan memerintah, ya, siapa yang akan memerintah? Saya sudah sampaikan tadi, orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan sampai mereka mati syahid, ya. Kemudian dalam, ya, masa kerajaan 1000 tahun, iblis akan ditangkap. Iblis akan ditangkap dan mereka akan dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke tempat apa? Tempat yang telah Tuhan tentukan. Nah, di sini. Jadi nanti setelah itu di pasal 21 baru mereka dimasukkan ke dalam, ya, neraka. Jadi, saudara kekasih, ya, iblis tersebut akan berusaha untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Makanya kemarin kita buat pokok doa, ya, di mana mereka di Amerika, di
menang kota. Mereka membuat suatu apa? Suatu yaitu perjalanan. Mereka memutuskan bahwa dunia ini akan dipimpin oleh siapa? Lucifer. Nah, jadi saudara kasih, dalam masa 1000 tahun tersebut, ya, manusia tidak akan ada lagi iblis, tidak ada ketakutan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita apa? Tersesat. Karena apa? Karena di sana hanya ada kuasa Tuhan. Yang memerintah di sana adalah orang-orang yang benar, yang dipilih oleh Tuhan. Jadi nggak ada lagi di sana sakit penyakit, ya, nggak ada lagi di sana kesusahan, ya, nggak ada lagi di sana, ya, susah payah, ya. Yang ada di sana adalah masa damai, bukan yang disebut dengan 1000 tahun, ya, damai. Apakah kita bisa masuk ke sana? Ya, itu urusan Tuhan, ya. Jadi saudara kekasih, ya, orang yang mati yang dipenggal menderita karena Tuhan Yesus dan yang setiap menerima tanda 66, ya. Nah, di sini tidak akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi orang yang tidak menerima tanda 6 akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Makanya saudara kekasih, sekarang berusaha mereka apa? Membuat corona. Kemudian mereka buat apa? Vaksin. Kemudian ketika orang sudah menerima vaksin, orang akan ketergantungan kepada vaksin tersebut. Nah, setelah orang ketergantungan ke dalam vaksin tersebut, maka akan dimasukkan disebut dengan yaitu masuknya 666, mark of the beast. Kalau kita sudah menerima chip 666 tersebut, maka kita, ya, sudah di luar kerajaan 1000 tahun. Makanya sudah dikasih apapun yang terjadi, ya, situasi apapun, mungkin sampai nyawa menjadi taruhan, kita jangan menerima tanda 66 tersebut. Makanya sekarang sudah di akhir apa? Di akhir zaman, di akhir dunia ini. Kapan terjadinya akhir dunia kita tidak tahu. Yang jelasnya Alkitab sudah menjelaskan. Jangan coba-coba menerima tanda 66. Kenapa? Kalau kita menerima, kita akan apa? Ya, kita bukan menjadi orang yang pemerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ada ilustrasi nih. 2 orang bersaudara, abang adik. Ya, 2 orang bersaudara, abang adik. Jadi yang abangnya 75 tahun dan adik ini 35 tahun. Ya, mereka menyembah apa? Menyembah api. Ya, menyembah api. Jadi mereka percaya pada api adalah Tuhan. Ya, sama seperti siapa? Sama seperti orang Jepang. Ya, mereka menyembah apa? Dewa matahari. Nah, jadi kedua orang ini, ya, selama 75 tahun. Yang si abangan, si adiknya 35 tahun. Jadi suatu saat mereka berkata, kalau benar-benar ini api ini adalah Tuhan, mari kita coba, mari kita tes. Ya, kalau Tuhan kan pasti apa? Melindungi. Tuhan tidak pernah membuat apa? Celaka. Tapi ya Tuhan selalu ya melindungi. Nah, jadi kalau memang benar-benar ini Tuhan, api ini adalah Tuhan, kita coba. Hari ini mereka nyalakan api. Kalau mereka nyalakan api, ya si adik-adik di bawah tangannya, ya kan? Nah, jabangan di atas. Terus api membakar apa? Membakar tangannya, ya kan? Membakar tangan daripada si adik ini. Akhirnya si adik ini berkata, ini benar-benar bukan Tuhan. Nah, kenapa? Kalau Tuhan pasti melindungi. Saudara kekasih, ya, pada saat hari ini, ya, siapa yang saudara sembah? Siapa yang saudara sembah? Tuhan Yesus. Ketika saudara kekasih saat sekarang
mungkin berhadapan dengan apa? Situasi yang sangat apa? Sangat sulit. Mungkin bukan terbatas sekenakan. Mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan krisis. Saudara berkata, Tuhan Yesus tidak benar. Halo, Tuhan Yesus tidak benar. Artinya apa? Kenapa dibuat aku menderita? Kenapa aku dibuat sakit? Akhirnya tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara kasih, ya, akhir zaman telah tiba. Ya, sebentar lagi. Kalau orang menyembah api, saya yakin percaya, ya, api tidak bisa menipu, ya. Tapi terkadang juga ketika kita percaya pada Tuhan, ya, kita apa? Ya, kita diperhadapkan dengan kesulitan. Contohnya Alkitab menulis apa? Stefanus. Stefanus harus mati dirajam. Kenapa? Karena Yesus. Kenapa Tuhan tidak lindungi? Tapi saudara kasih, dalam masa kerajaan 10 tahun, Stefanus akan menjadi pemerintah. Tubuh kita ini yang apa ini? Yang sakit juga akan apa? Akan kembali ke tanah. Tapi, manusia terdiri pada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah ini. Tubuh yang sakit, tubuh yang sakit ini yang sakit dicubit. Yang kedua adalah apa? Jiwa. Jiwa itu kemana? Kalau ya tubuh seseorang itu sakit, menjadi masalah. Tapi kalau jiwa seseorang sakit, apa terjadi? Halo, ya kan? Jalan sendiri. Ngomong sendiri, nyanyi sendiri. Pada orang dalam keadaan bersedih, ya kan? Nah, itu jiwa yang apa? Yang sakit. Jadi jangan saudara kekasih coba-coba jiwa saudara sakit. Karena apa? Karena memikirkan keadaan. Kalau susah, serahkan pada Yesus. Jangan terlalu pikirkan. Orang Batak bilang terlalu banyak mikir, akhirnya siapa? Sejak dia pikir. Kalau udah berat, udah serahkan dong sama Tuhan. Aduh, gimana nih? Makan apa kita hari ini? Makan apa kita hari ini? Gak ada makanan, gak ada lagi beras, gak ada lagi sembako. Ya, kepada Tuhan. Jangan pikirin, ya, terlalu pikirin. Akhirnya jadi tidak pikir. Kalau sudah tidak pikir, jadi apa? Jadi stres. Akhirnya apa? Jadi, sakit di jiwa. Kalau sudah sakit jiwa, hati-hati saudara dikasih. Yang ketiga, roh. Nah, roh ini ada 2. Ada roh setan, ada roh Tuhan. Tapi awalnya yang adalah roh Tuhan. Kenapa? Sejak Adam diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mengembuskan yang disebut dengan roh, nafas kehidupan, ya kan? Itu kitab Kejadian. Jadi diapakan? Dihembuskan. Maka manusia itu hidup. Itulah terus menerus ke dalam kehidupan kita sekarang. Tapi, kenapa roh Tuhan semakin mengecil? Yang ada roh setan yang semakin besar dalam diri kita, karena kita cenderung percaya pada iblis. Karena kita selalu menggunakan kekuatan iblis. Di kantong siapa sekarang? Ada pelek. Kapan berani ngaku? Ada enggak? Ada. Ada yang merasa dikantongin pelek. Jangan coba-coba simpan pelek dalam kantong Anda. Buang pelek tersebut, ya kan? Anak muda berkata, ya, cinta ditolak, dukun bersikap, ya kan? Ya, artinya cinta ditolak, Tuhan Yesus apa? Diserah, karena kita sama Tuhan pasti dikasih jodoh yang begitu
ke Jorobu, tapi jangan kau pergi kemana? Jorobi itu, ya kan? Apa? Jadi kesetara. Kalau dalam kesetara itu yang ada setan. Nah itu. Jadi saya ingin jelaskan, ya. Tubuh ini, tubuh manusia ini yang sakit ini unsur yang pertama. Yang kedua adalah jiwa. Jadi jangan coba-coba terlalu mikir. Akhirnya kita apa? Stres, ya kan? Yang ketiga, jangan coba-coba sembah Tuhan. Nanti ada setan. Jangan coba-coba menggunakan kekuatan setan agar engkau kaya, agar engkau dapat perempuan, ya kan? Nah, datanglah kepada Tuhan, kita kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita menggunakan roh setan, kekuatan dunia, maka akhirnya roh Tuhan itu akan keluar dari tubuh kita yang ada roh setan. Kalau udah ada roh setan dalam tubuh kita, itu apa yang terjadi? Kita menjadi apa? Kesetanan. Jadi kesetanan. Jadi apa-apa berkita dengan setan. Makanya jangan heran kalau ada manusia makan apa? Makan manusia. Itulah yang terjadi sekarang di mana? Di Korea Utara. Tidak ada makanan. Anaknya sendiri dibunuh. Coba bayangin. Ya. Nah, sekarang kasih. Jadi, ya, seandainya kita, ya, mengalami sampai tingkat, ya, artinya sebelum tadi, ya, kita dipaksa menerima tanda 66, apapun yang terjadi. Yang bagus apa? Kita mati. Secara apa? Secara tubuh. Tapi apa? Jiwa kita menjadi milik Tuhan. Buat apa kita selamat secara dunia? Kan itu kan maksudnya kan orang selamat dengan menerima tanda 66. Weh, kemana-mana dia tinggal. Nah, ini yang bisa masuk. Belanja dia. Nah, ini bisa masuk. Dia pergi agar sehat. Hanya tanda ini. Tapi akhirnya apa? Yang terjadi, jiwa kita nanti ketika kita mati, jiwa kita ini akan menjadi bagian daripada neraka. Jadi ini, saya ulangi kembali, apapun yang terjadi, jangan menerima tanda 6. Diiming-imingi saudara, dikasih BMW, dikasih Mercedes, dikasih rumah, dikasih apapun, jangan coba-coba menerima tanda 6. Ketika saudara sudah menerima tanda 6, jadi bagian kita menjadi neraka. Ya, lebih bagus kita mati secara tubuh, tapi jiwa kita menjadi milik Kristus. Ya. Halo, naik lagi. Coba tampilkan PowerPoint. Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Nah, bahwa dalam masa 1000 tahun akan terjadi perang. Ya, akan terjadi perang. Ya, itu tadi. Setelah masa 1000 tahun, iblis sementara waktu akan dilepaskan. Dia akan memanggil pasukannya. Siapa pasukannya? Itulah yang disebut dengan antikris akan dipanggil, ya, dikumpulkan. Itulah yang disebut dengan daerah, yaitu Gog dan Magog. Nah, Gog dan Magog akan dikumpulkan. Mereka akan dikumpulkan oleh siapa? Oleh yaitu iblis, yaitu pengikut-pengikutnya. Untuk membuat apa? Mengumpulkan orang-orang antikris. Mereka akan dikumpulkan, dikatakan tadi sana, seperti badannya pasir di laut. Mereka akan apa? Mempersiapkan dirinya. Mereka akan mempersenjatai diri mereka dengan cara mereka. Mereka akan melakukan perang kepada yaitu manusia yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah,
Mereka akan menggunakan kekuatan mereka. Mereka akan menggunakan dengan cara mereka. Dan mereka itu termasuk antikris. Dan mereka itu juga termasuk yang telah menggunakan tanda 666. Mereka akan, ya, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Pokoknya mereka berusaha bagaimana, ya, mengusir orang-orang yang ada dalam masa 1000 tahun damai. Karena memang itulah tujuan daripada Yesus. Bagaimana menciptakan yaitu yang kerusuhan di bumi ini. Bagaimana menciptakan yaitu kesusahan di bumi ini. Itu selalu tujuan iblis. Sama dengan sekarang corona. Kita lihat corona di Amerika sudah 3.200.000-an. Ya, di Indonesia sekarang sudah 60.000-an ya. Kalau tidak salah 67.000 yang terpapar COVID. Saudara kasih, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya kan? Nah, inilah pekerjaan iblis, berusaha membuat dunia ini menjadi apa? Menjadi tempat-tempat yang susah. Ketika susah, ketika miskin, akhirnya itulah yang mereka ciptakan tadi. Ya, mereka ciptakan yaitu vaksin. Agar mereka diobati. Tapi apa? Vaksin yang mereka buat itu vaksin yang membuat orang ketergantungan. Setelah itu orang sudah tergantung kepada vaksin, hanya menggunakan apa? Ya, paksa menerima chip tadi. Kalau sudah menerima chip tadi, sudah deh, kita masuk gerakan. Jadi iblis akan berperang di tempat yang disebut dengan Gog dan Magog. Untuk apa? Berperang dengan orang-orang kudus dalam yang ada di masa 1000 tahun damai. Apa yang terjadi? Nah, Tuhan melihat upaya iblis. Tuhan melihat upaya Lucifer untuk merusak itu orang-orang yang dalam masa 1000 tahun damai. Apa yang terjadi? Tuhan menurunkan api dari surga, menghanguskan mereka. Ini kan sekejap. Gampang kan? Saudara masih ingat contoh apa? Air bah. Air bah. Tuhan buat berapa? Berapa lama? Hujan datang. Dari apa? Dari cakrawala. Terus sampai titik ini naik. Kampung sawah nggak ada waktu itu. Masih hilang. Belum ada dalam peta. Tapi air memenuhi bumi. Gampang kan? Kalau Tuhan sudah apa? Bekerja. Kita lihat aja kemarin tahun 2000 berapa itu ya. Terjadi apa? Terjadi tsunami di Aceh. Gampang kan? Kalau Tuhan sudah bekerja. Tapi kadang-kadang manusia. Nah, disinilah ya, disinilah upaya iblis untuk menyesatkan manusia. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan coba-coba menyembah iblis. Jangan coba-coba menyembah uangmu. Jangan coba-coba menyembah kepintaran. Jangan coba-coba menyembah si setan. Ya. Kenapa sih? Kalau dukun kan memberikan kesembuhan. Memang kalau dukun atau setan tidak memberikan kesembuhan, siapa mau datang? Tapi kesembuhan yang diberi setan punya syarat. Punya syarat. Jadi kalau saudara sakit, kalau saudara susah, kalau saudara berhadapan dengan kesulitan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membuat satu syarat kepada kita. Syarat yang Tuhan Yesus buat kepada kita, kita hanya datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Tapi syarat yang diberikan oleh setan adalah tumbal. Jadi, tumbal. Mau kaya, mau punya kontainer 100 satu hari. Tapi dia minta tumbal. Kalau Anda sudah punya anak, minta tumbal anak. Habis anak, istri. Habis istri, baru siapa? Baru orang tua. Habis orang tua, kita jadi apa? Mati konyol. Itu setan. Jadi kalau saudara mau diberkati,
kata kepada Tuhan. Nah, jadi perang antara pasukan iblis ya dengan orang-orang kudus dalam masa Israel akan terjadi. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menurunkan api dari surga untuk membakar mereka. Dan yang terjadi apa? Nah, ini terjadi terakhir. Ya, hukuman terhadap orang-orang yang tidak ada. Jadilah semua yang baru. Maka di sini akhirnya terjadilah penghukuman. Dihukumlah, ya. Siapa manusia yang tidak ada dalam kitab kehidupan akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang ada dalam kitab kehidupan, dia akan dimasukkan kemana? Ke surga. Waduh, ini memang ini Kristen. Coba, baru kata saya tahu bulan 10 meninggal, ya kan? Nah, kemudian baru bulan 2, kemarin yang telepon, lalu lainnya udah meninggal katanya kesehatan. Langsung kesehatan sebenarnya. Cuma gak ada efek. Ini saya harus apa? Harus tinggal satu pesawat. Jadi, sekarang ketika kita mati, nah itulah yang kematian pertama. Ketika kita mati, nah tubuh kita kembali ke sana. Kemana jiwa kita ini? Jiwa kita ini akan masuk kalau kita di dalam Tuhan, masuk ke dalam pangkuan siapa? Abraham yang disebut dengan taman Firdaus. Ya, sedangkan roh kita ini kemana? Kembali kepada Tuhan. Nah, ketika kita mati, kita tidak di dalam Tuhan. Ya, maka apa? Nah, jiwa kita kemana? Sekali, tubuh kita ini kembali ke tanah. Jiwa kita masuk ke dalam yang disebut dengan Hades. Ya, itu tempat yang paling gelap. Jadi kita hanya meraba-raba. Nggak ada di sana listrik. Nggak bisa hidupkan listrik. Ya kan? Udah kita terang ini, kita hidupkan dulu listrik ini. Nggak ada. Karena itu adalah tempat yang telah Tuhan sediakan. Yang disebut dengan Hades. Tempat kegelapan. Jadi kita hanya di sana, hanya bengong-bengong. Berapa lama? Tidak tahu. Ya kan? Nah. Sedangkan ya, roh kita itu kembali. Ya, kalau roh kita ini sudah kesetanan, berarti kembali roh setan masuk kepada setan. Kan? Kalau kita mati dalam Tuhan tadi, kembali roh kita masuk ke dalam Tuhan. Nah, itulah kematian yang pertama. Sedangkan kematian yang kedua, inilah setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun. Nah, itu tadi dikeluarkanlah orang-orang mati tadi, dihukumilah. Nah, ternyata kita tidak masuk dalam buku kitab kehidupan. Masuklah kita kemana? Ke api neraka, ke tempat bakar, masuk ke neraka. Itulah kematian yang kedua. Halo, Bapak Ibu kasih, paham? Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah Tuhan. Ya, jadi saudara pahami. Ternyata ada kematian yang pertama, ada kematian yang kedua. Ternyata ada kehidupan yang pertama. Ternyata ada juga kehidupan yang kedua. Sekarang tinggal kita pilih. Ada yang disebut dengan free will, bebas memilih. Dalam mana? Hidup dalam ya kehidupan pertama, hidup juga dalam kehidupan yang kedua. Amin. Ya. Jadi artinya hidup kita ini hanya apa? Sementara. Hidup kita ini hanya seketika. Berapa tahun buat kita? Tergantung kepada Tuhan. Dan saudara meminta kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya katakan, selalu minta kepada Tuhan. Tuhan, ya minimal isi saya sampai 87. Tapi saya percaya sampai 87 saya harus siap tetap melayani. Bukan hanya untuk hidup untuk ogah-ogahan,
dan percuma. Jadi terkasih, hari ini kerajaan 1000 tahun saudara sudah mengerti kan? Jadi apa yang kita wahyu ini adalah wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos, dan ini adalah benar-benar kitab ini akan menyatakan sesuai dengan waktu Tuhan. Ya. Waktu Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya katakan, ya, kehidupan pertama ada, kehidupan kedua ada, kematian pertama ada, kematian yang kedua ada. Tinggal kita pilih, mau pilih mana? Aku tetap, ya, hidup dalam kehidupan pertama. Aku tetap dalam kehidupan yang kedua. Bagaimana caranya? Tetap mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan coba-coba menerima tanda 66. Jangan coba menerima tanda apa? Tanda 66. Mark of the beast. Ya, jangan coba menerima sesuatu yang suku. Hari ini kita percaya, kiranya yang kita sembah adalah hanya Tuhan Yesus. Walaupun saudara dan saya diperhadapkan dengan kesulitan, walaupun kita diperhadapkan dengan kematian, ya, tetap menyembah dulu Tuhan. Memang kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita diperhadapkan dengan keadaan yang sangat susah, tapi percayalah, ya, sekali menyembah Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Amin. Baik. Musik maju ke depan. Saya mau tapi orang-orang yang hidup dalam Tuhan akan menerima itu kerajaan 1000 tahun. Dan nantinya setelah selesai kerajaan 1000 tahun, manusia-manusia yang ada dalam kehidupan akan menerima kehidupan yang kedua. Amin. Saya
hanya menyaksikan kebaikan Tuhan dan rela menderita bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu akan terjadi karena itu adalah kebenaran yang Engkau berikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa ada kehidupan pertama, akan ada juga kehidupan yang kedua. Ada kematian yang pertama dan ada kematian yang kedua. Dan kami percaya kalau kami tetap mengiring Yesus dalam masa kehidupan pertama, kami menjadi bagian di sana sama seperti hari ini, dan juga akan memiliki kehidupan yang kedua ketika kami tetap mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu Tuhan, kiranya walaupun susah, walaupun menderita, walaupun kami diperhadapkan dengan sangat sulit, tapi kami tetap mengiring Tuhan. Karena ketika kami tetap mengiring Tuhan, kami akan beroleh dalam kehidupan yang kedua. Maka Tuhan menerangkan firman dalam hati kami. Jadilah kami Tuhan menjadi orang firman Tuhan, dan kami percaya semuanya jemaatmu yang hadir hari ini memiliki kehidupan yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah menerima janji Allah. Yang percaya katakan Amin. Terima kasih buat hambanya yang menjadi saluran berkat bagi setiap umat yang hadir pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi pada saat-saat ini yang kita hadapi, mari kita tetap mengiring Yesus di tengah-tengah kekhawatiran kita, di tengah-tengah ketidaktahuan kita lagi ke depannya bagaimana. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang baru itu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi persembahan kita. Saya undang untuk Ibu Marta yang berdoa persembahan. Terima kasih buat baca setiapmu yang luar biasa dan kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, mencek syukur kami mengajak kami untuk datang berkumpul untuk memuji dan melakukan oleh Tuhan. Ini Tuhan kami akan berdoa bersama kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati juga usaha dan pekerjaan anak-anak. Tuhan juga Tuhan selalu mengasih kita untuk kehidupan Tuhan. Dan Tuhan Tuhan kami bersama semuanya
kita. Demi Tuhan, sebelum kita berdosa pada Tuhan, kita mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Ibadah kita berjalan seperti biasa. Hari Sabtu jam 12 siang ada doa puasa. Hari Sabtu jam 5 sore ada doa anak. Hari Minggu keempat penyerahan anak. Jadi bagi yang mau menyerahkan anaknya hari Minggu keempat, tolong dipersiapkan data-datanya supaya ada kita penyerahan anak nanti. Terima kasih. Inilah pengumuman kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kembali kami Tuhan mengucap syukur Bapa yang baik, di mana Tuhan kami sudah selesai beribadah Tuhan saat ini. Dari awal pertengahan Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan berkat-Mu luar biasa Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah kami yang luar biasa Bapa. Apa yang kami persembahkan kepada Tuhan lewat ibadah kami Bapa, biarlah Tuhan Yesus ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang boleh hadir saat ini Bapa. Dari anak sekolah minggu Tuhan, pemuda remaja Bapa yang baik, bahkan keluarga lepas keluarga Tuhan, Tuhan hantarkan di tempat ini Bapa. Semuanya karena kebaikan-Mu. Berkati mereka Bapa yang baik. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, di saat mereka boleh datang di tempat ini, di saat mereka boleh menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, biarlah Tuhan berkat-Mu, pemulihan-Mu boleh terjadi dalam hidup mereka. Baik itu usaha pekerjaan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati. Setiap Tuhan masalah persoalan, mari Tuhan Engkau berikan Tuhan sukacita yang daripada Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami percaya. Walau saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik, kami percaya Bapa yang baik, Engkau memberkati firman-Mu Tuhan Yesus, menjadi firman yang hidup Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu Bapa yang baik, tetap kami boleh Tuhan dapat melakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Ajar kami Bapa untuk mengerti Tuhan akan firman-Mu Bapa yang baik. Ajar kami Bapa untuk kami boleh tetap Tuhan menghitung hari-hari kami Bapa yang baik. Ajar kami Bapa untuk kami boleh tetap percaya. Ajar kami Bapa untuk kami boleh tetap setia datang kepada Tuhan. Untuk kami boleh tetap mempunyai pengharapan hanya kepada Tuhan. Untuk kami boleh tetap menyembah percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memulihkan hidup kami, yang sanggup menyelamatkan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Engkau melihat Bapa yang baik, ada banyak Tuhan penderitaan, ada banyak persoalan Tuhan, ada banyak Tuhan pergumulan bangsa kami ini Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Masalah persoalan Bapa yang baik, Tuhan lepaskan dari bangsa kami ini, khususnya Tuhan Yesus, yang saat ini boleh Tuhan terjadi. Situasi saat ini Tuhan yang membuat kami boleh ketakutan. Situasi saat ini Tuhan yang membuat kami boleh Tuhan lemah Bapa yang baik. Tapi bukti boleh tak percaya Bapa yang baik, Engkau ada di pihak kami. Engkau ada Tuhan bagi bangsa kami ini Bapa. Engkau sanggup memulihkan bangsa kami ini Bapa yang baik. Engkau sediakan Tuhan yang terbaik bagi bangsa kami ini Bapa. Kami serahkan juga Tuhan saudara kami Bapa yang baik. Mereka Tuhan yang terjangkit Tuhan Yesus dengan virus corona Bapa yang baik, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Bapa yang baik. Mampukan Tuhan para medis Tuhan, para dokter Tuhan, untuk menolong setiap orang yang membutuhkan, yang mereka boleh terjangkit saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, lewat makanan, lewat apapun, lewat obat pun Tuhan yang mereka konsumsi Bapa yang baik,
Mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Cukupkan keperluan Tuhan. Cukupkan Tuhan. Baik itu lewat obat Tuhan, lewat alat-alat medis Tuhan, Engkau cukupkan bagi bangsa kami ini Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak yang baik buat pemerintahan kami yang ada Tuhan. Pemerintahan kami yang terendah sampai yang tertinggi sekalipun Tuhan, Engkau yang memberkati dalam nama Yesus. Khususnya Tuhan Yesus, Presiden kami Bapak yang baik. Mari Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Romo bekerja atas hidupnya Tuhan, sehingga Presiden kami mampu Tuhan membawa bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Membawa bangsa kami ini Tuhan Yesus dapat menikmati berkat Tuhan. Berkati setiap para menteri ya Bapak. Berkati dalam nama Yesus. Berkati setiap aparat kepolisian, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara ya Bapak yang baik. Mampukan untuk mereka mampu Tuhan membela bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Setiap program Tuhan pemerintahan kami, biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan, sehingga Tuhan boleh membawakan hasil yang terbaik buat bangsa kami ini Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak yang baik buat pertahanan bangsa kami ini Bapak yang baik. Agar bentengi dengan malaikat surgawi, bersenjatai Bapak yang baik, sehingga pertahanan kami boleh mampu Tuhan membela negeri kami ini Bapak yang baik. Untuk kami boleh menikmati Bapak pertolongan-Mu Bapak lewat setiap Tuhan aparat kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak yang baik buat gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan Engkau yang memberkati. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Berkati Bapak yang baik. Kami boleh tetap percaya, boleh setiap gereja-Mu, boleh setiap Tuhan lewat pelayan-pelayan-Mu. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa boleh percaya kan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap bangsa-bangsa yang membutuhkan pertolongan-Mu. Lawat Bapak yang baik, yang saat ini Tuhan boleh dinyatakan zona merah Bapak yang baik. Tuhan kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, bahwa Tuhan sanggup menolong setiap yang menderita Bapak. Bahkan setiap negara-negara Bapak, kami boleh tetap percaya Engkau ada di pihak mereka Bapak yang baik. Engkau yang berkuasa atas seluruh muka bumi Bapak yang baik. Kami boleh tetap percaya virus corona boleh berlalu dari setiap bangsa-bangsa. Virus corona boleh berlalu dari bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Mujizat boleh tak terjadi. Bapak yang baik, Bapak yang kami percaya. Kami boleh tetap melihat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, bangsa kami, Tuhan boleh dinyatakan Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati new normal Bapak yang baik. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu boleh tetap terjadi. Sempurnakan Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat daerah-daerah yang saat ini Tuhan Yesus, khususnya Tuhan Jawa Timur Tuhan. Lawat Bapak yang baik. Berkati Bapak. Berkati oh Bapak yang baik. Sembuhkan. Sembuhkan Tuhan virus corona Tuhan, penyakit menular. Biarlah Tuhan dihancurkan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah. Program gereja-Mu Tuhan yang boleh ada di tempat ini, tetap Engkau yang memberkati. Apa yang boleh kami lakukan lewat doa anak sekolah ini, doa pemuda remaja Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati Bapak yang baik. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mereka saat ini Tuhan boleh Tuhan melakukan Tuhan ibadah secara online Tuhan di rumah Bapak. Berkati mereka Bapak yang baik. Engkau yang tahu Tuhan pergumulan kerinduan mereka. Tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan
buat sponsor yang ada Tuhan di gereja di tempat ini, khususnya Tuhan ICCI Tuhan, tak kami percaya bahwa setiap rencana mereka Tuhan menjadi Tuhan berkat-Mu di tempat ini. Tuhan Engkau yang campur tangan, biarlah Tuhan Engkau lancarkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di mana Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapa yang baik, yang Tuhan sudah pakai saat ini Bapa yang baik, menjadi saluran berkat-Mu bagi kami Bapa. Berkati hamba-Mu Bapa yang baik, pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah lebih heran lagi Bapa yang baik, untuk membawa setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, menjadi jemaat yang efektif Tuhan bagi Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan Bapa yang baik, tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Visi dan visinya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati Bapa. Usaha pekerjaan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang memberkati. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anaknya Tuhan Yesus yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau bukakan lapangan pekerjaan Bapa yang baik. Yang di dalam studi Tuhan Engkau cukupkan keperluannya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kesehatan, kekuatan, tambahkan Bapa yang baik. Kemana Engkau utus Tuhan Ibu Gembala kami, penyertaan perlindungan-Mu. Biarlah Tuhan tetap terjadi Bapa yang baik. Bapak kami juga boleh tetap menyerahkan orang tua mereka saat ini, yang boleh Tuhan izinkan bersama-sama dengan kami Tuhan sampai saat ini. Berkati masa tuanya Bapa. Biarlah Tuhan Ibu kekasih kami ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap anak-anaknya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan tetap sempurnakan Bapa yang baik. Bapak kami mengangkat tangan ya Tuhan, buat gereja-Mu di tempat ini. Engkau melihat Tuhan keperluannya Bapa yang baik. Pembangunan gereja-Mu Tuhan kami boleh membutuhkan Bapa yang baik. Tolonglah Tuhan berkat bangsa-bangsa Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan perluasan gereja-Mu Tuhan Engkau sempurnakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami juga berdoa ya Bapa buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami lewat pelayanan kami dari penerima tamu ya Bapa, yang menjalankan Tuhan Yesus persembahan kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Pengumuman Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami. Well singer Tuhan, baik Tuhan pemain musik, Bapa yang baik, pendoa, bahkan hamba-Mu ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Tambahkan kesetiaan Bapa, kesempurnaan ya Tuhan. Otoritas-Mu turun atas hidup kami. Layakkan kami Bapa, untuk kami boleh layak lebih lagi melayani Engkau di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tetap kami Tuhan serahkan juga Tuhan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Mereka belum bisa hadir Bapa beribadah di tempat ini. Kami boleh tetap percaya lawatan-Mu boleh tetap terjadi bagi setiap kehidupan mereka. Kalau saat ini mereka keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan angkat ya Bapa. Biarlah yang lemah Tuhan Kau kuatkan Bapa yang baik. Gerakkan hati mereka ya Bapa. Tetap mereka boleh setia Tuhan, setia dalam ibadah-ibadah mereka, setiap lewat doa-doa mereka Tuhan. Kami boleh tetap percaya Bapa, boleh hari-hari yang akan datang mereka boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami, di mana kami boleh dapat mempersembahkan juga Tuhan persembahan kami, benda mati Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau teruskan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau balaskan berlipat kali ganda Tuhan. Lewat Tuhan usaha pekerjaan kami Bapa Engkau berkati, sehingga kami boleh tetap menjadi saluran berkat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau saat ini juga Tuhan kami juga berdoa, menyerahkan juga Tuhan seluruh Tuhan daerah ini dalam tangan Tuhan, bahkan gereja-Mu, di mana Tuhan yang boleh kami tinggalkan sebentar lagi. Tetap Tuhan Engkau yang memberkati Bapa yang baik. Engkau yang memagari membentengi dengan malaikat surgawi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami untuk seminggu ke depannya Bapa. Biarlah Tuhan perlindungan penyertaan-Mu boleh tetap sempurna dalam hidup kami. Usaha pekerjaan kami Tuhan Engkau yang campur tangan.
Segala penghalang-penghalang berkat-Mu kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, sebentar juga Tuhan kami akan pulang dari tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sertai Engkau lindungi kami Bapa. Yang berjalan kaki yang naik kendaraan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tiba dengan selamat ya Bapa di tengah-tengah keluarga kami, membawa sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya.